Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama kakak Najwa. Salam kenal semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang capaian pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep fungsi komposisi dan menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, siswa mampu menggunakan fungsi komposisi dalam konteks kehidupan nyata dan bidang studi lain. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis dan menemukan fungsi komposisi yang diberikan. Selain mengetahui capaian pembelajaran, kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yang pertama adalah siswa dapat mendefinisikan fungsi komposisi dan memahami notasi serta simbol yang digunakan. Yang kedua, siswa dapat menyusun fungsi komposisi dari dua fungsi yang diberikan. Ketiga, siswa dapat menentukan hasil dari fungsi komposisi untuk suatu nilai tertentu. Keempat, siswa dapat menerapkan fungsi komposisi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengertian fungsi komposisi, bentuk fungsi komposisi, dan sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sebelum kita masuk ke materi fungsi komposisi, kalian masih ingat gak sih apa itu fungsi? Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika dan hanya jika setiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat dengan satu unsur dalam himpunan B. Fungsi komposisi merupakan fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah yang disebut fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada sebuah fungsi fx dan sebuah fungsi gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan notasi bulat, dibaca dengan komposisi atau bundaran. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk fungsi komposisi. Bentuk fungsi komposisi yang pertama adalah f bundaran gx. F bundaran gx dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Selanjutnya adalah bentuk fungsi komposisi g bundaran fx. G bundaran fx dapat dibaca fungsi g komposisi f atau g bundaran f, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Jika g bundaran f yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi g, sehingga g bundaran fx dapat dinotasikan sebagai f dalam kurung gx. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Sifat fungsi komposisi ada 3. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, artinya f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Yang kedua, bersifat asosiatif, artinya f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f bundaran g bundaran hx. Ketiga, terdapat fungsi identitas, yaitu fungsi identitas ix sama dengan x. Identitas fungsi komposisi ix sama dengan x dapat dituliskan f bundaran ix sama dengan i bundaran fx dan hasilnya adalah x.